Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usikum ibadullah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukasari atau staf yang hadir, yang kami hormati Ustadz atau Abah Ahmad Muzahid, pengasuh TK TPA Al Barokah Desa Sukasari yang kami hormati dan kami takdimi, yang kami hormati para Ustadz dan Ustadzah TPA Al Barokah beserta para santri-santrinya, yang kami hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak dan ibu wali santri yang hadir yang kami hormati pula, serta yang hadir seluruhnya kaum muslim dan muslimat, baik dari santri maupun pengunjung yang lain yang kami hormati pula tanpa terkecuali. Pertama dan utama, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di halaman TPA Al Barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan hadirin sekalian yang kami hormati, sangat sesuatu yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Sampai sambutan wali santri digantikan 3 kali ya. Bukan nggak bisa ngomong, bisa semuanya. Pak Tito juga bisa ngomong ya. Pak yang satunya tadi, Pak siapa, juga bisa ngomong aslinya. Tapi karena ngelihat santri tadi tampilnya luar biasa, seperempat jam lebih sekali tampil itu tanpa lihat buku ya, pegang mic di atas pentas, jadi minder Pak ya. Itu sebabnya sebenarnya bisa ngomong, bisa ya, karena dari kecil kita sudah bisa ngomong ya, kecuali ketika lahir baru nangis ya. Tetapi patut kita syukuri ya, saya batin dalam hati itu, wah pasti ini bayari larang, ini bulanannya larang. Bayar apa batin Bu? Buatan, wah. Nah ini kadang-kadang kita ini pengen anak kita ini pinter, tapi kadang-kadang sumbangannya rotok angel ya. Tapi namanya ustadz, dibayar gak dibayar, digaji gak digaji, inilah tugasnya adalah menyebarkan agama Islam. Sesuai dengan tema kita ini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena adanya beliau ini, adanya acara pada hari ini, karena adanya beliau ini ada hafalan Al-Quran, kitab mabadi, halalak dan lain sebagainya yang kita mungkin nggak hafal. Apalagi saya bahasa Jawa itu tidak hafal. Saya datang ke sini ini yang pertama mohon maaf atas nama Ketua DPK BKPRMI. Secara struktural ya, Semusuji Raya ini di DPK saya yang paling tinggi ya, walaupun kemampuannya jauh di bawah Bapak Kiai Abah Ahmad Muzahid ya, tapi nggak apa-apa karena waktu itu orang tunjuk-tunjuk saja ya. Nah kemudian selain sebagai ketua DBK, saya juga sebagai PAI atau penyuluh agama Islam yang kebetulan kami ditugaskan salah satunya di Dua Sukasari ini, wilayah binaan kami, tapi mungkin tidak pernah muncul kecuali acara-acara tertentu saya baru muncul. Nah kenapa? Karena saya sudah yakin dengan Bapak Kiai Muzahid, tanpa dibina pun dia bisa berkreasi, bisa berkreatif sendiri untuk mengembangkan TK TPA Al Barokah. Dan saya harap nanti kedepannya TPA Al Barokah ini menjadi pondok pesantren yang besar. Amin ya robbal alamin. Dan juga Bapak dan hadirin sekalian, sekarang ini ya, termasuk anak kami, tetangga kami ini, anak-anak banyak disibukkan untuk main HP biasanya.
boro-boro mau ngapali yang kayak tadi, malah banyak lihat HP sehingga sekolah saja malas. Apalagi kemarin sudah daring setahun lebih, ini membuat semua kegiatan ini agak terseok-seok. Bahkan ada TKTPA itu yang meliburkan santrinya untuk ngaji. Tapi kalau di sini tetap ngaji Pak Musaid ya, tetap ngaji insya Allah. Karena apa? Karena yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada sesuatu yang bisa memudaratkan kecuali atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ibaratnya itu kata guru saya ini ada petir ya, ada petir sekalipun kita pakai mic, biasanya orang takut kan kesambar petir amplifier kita atau salon kita. Tapi ketika kita pakai dalam keadaan berzikir, kata guru saya jangan takut, insya Allah petir tidak akan menyambar. Sama kita ngaji ya, kita belajar kitab suci, kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, insya Allah corona pun tidak akan menjamah kita, mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Apalagi sekarang sudah zonanya sudah zona hijau, ini sudah menguntungkan buat kita. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, perlu kerjasama. Jadi ada apa ya? Ada ustadz, ada wali santri, ada juga murid-murid. Ini harus ada komunikasi yang baik. Kalau datangnya baik-baik, tentunya ya nanti ke belakangnya akan berusaha untuk menjadi baik-baik pula. Nah kemudian saya juga selaku orang tua, saya juga punya anak. Seburuk apapun kita, apapun pekerjaan kita, kita semuanya pengen anaknya baik atau tidak baik? Baik. Baik ya. Seandainya misalnya katakanlah ya, mohon maaf, tukang maling sawit misalnya, dia punya anak, kira-kira dia pengen punya anak yang baik atau yang jelek? Baik. Baik. Baik dari wajahnya, baik dari tingkah lakunya. Dan karena mungkin merasa kurang mampu, tidak mampu, kita titipkan salah satunya kalau di sini adalah di TPA Al Barokah ini, ya. Maka rasa terima kasih kita minimal kita doakan Abah Ahmad Muzahid ini dengan kebaikan, ya, panjang umurnya, amin. Amin. Tambah rezekinya, amin. Amin. Tambah apa? Istrinya jangan dulu ya. Nah ini. Nah keduanya mungkin Pak Muzahid ini kayaknya saya lihat di depan ya, karena sering lewat juga. Itu ada warungan, ya. Wali santri jangan ngeluh, wah padune warung men rame, jangan. Justru itulah salah satu kita menyumbang kepada beliau untuk meningkatkan ekonomi beliau. Kenapa? Karena ustadz-ustadzah itu lebih istiqomah, lebih kuat itu kalau dalam keadaan kuat. Dalam pepatah dikatakan bahwasanya al-muslim al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat itu lebih disukai daripada mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah. Lemah dari ilmunya, lemah dari ekonomi dan lain sebagainya itu tidak disukai. Yang disukai adalah yang bisa kuat baik secara spiritual maupun secara material. Ini saling mendukung, ya. Dan juga kalaupun anaknya dimarahi dan lain sebagainya, itu dilihat sebabnya apa, ya. Kalau memang bandel ya nggak apa-apa, yang penting tetap di batas-batas kewajaran. Juga kepada ustadz dan ustadzahnya kami pesankan untuk senantiasa bersabar dalam mendidik anak-anak kita atau anak didik kita atau anak murid kita. Kenapa? Karena kita ini bukan mendidik anak yang sudah pintar, bukan, tetapi kita mendidik yang mungkin dari nol bisa agak ngerti, bisa semakin ngerti. Dan yang sudah hafal tadi, ya silahkan untuk jangan sampai hilang hafalannya. Jangan tampil hafal besok lupa, tampil hafal besok lupa. Ini tidak mengena. Mungkin sekarang belum paham apa artinya, apalagi ada utawi dan lain sebagainya, itu mungkin nggak tahu. Tapi selama masih hafal, nanti semakin dewasa itu akan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ilmu, ya. Ilmu itu kalau hafal dia lebih kuat. Kita mungkin cara wudhu bisa, tapi secara hafalan runtutan kayak tadi pakai kitab mabadi mungkin kita banyak yang tidak bisa. Itu salah satunya. Dan kemudian adik-adik, ya, kalau ngaji
lulus SD itu di mana-mana, saya keliling juga di Masjid Raya itu rata-rata SMP itu berhenti ngaji. Tapi harapan kami jangan berhenti ngaji, kecuali kalau memang pindah dari Sukasari, mondok di mana itu silahkan. Selama masih tinggal di desa Sukasari itu ya ikut ngaji ya. Kalaupun nanti sudah SMA, kalau bisa tetap ikut ngaji, minimal ikut membantu ustadz atau ustazahnya di waktu-waktu yang biasa, dan di waktu-waktu yang khusus itu bisa menimba ilmu, karena masih banyak ilmu yang kita ini belum mengetahui. Dan Bapak Ibu sekalian, ini ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ya untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkannya jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menempuh. Tapi orang yang membantu menempuh jalan tersebut itu juga akan memperoleh kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang berjalan atau yang membantu perjalanannya. Misalnya nyangoni ya 2000 atau 1000, yang penting perginya ke pengajian. Ya, daripada nyangoni ke pasar malam 2000, 3000, 5000 tidak cukup ya, beli tiket mau masuk tong setannya saja mungkin sudah 5000, belum yang lainnya, belum tiket masuknya. Ini yang menjadi pertimbangan kita ya. Selama masih ada tempat pengajian ya kita ikuti, dan itu insya Allah baik. Apalagi di sini paci-pacinya tadi ada tulisannya Nahdlatul Ulama ya. Insya Allah Nahdlatul Ulama itu ciri khasnya mau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Alhasil apa? Walaupun amal kita ini nggak baik, kalau kita mati, kalau kita meninggal dunia, kita senang, kita bisa senyum. Kenapa? Karena anak-anak kita mau mendoakan kita. Kalau usaha kita saja ini nggak ada yang bisa kita banggakan. Nah ini nanti tolong ya dibantu secara perekonomian untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar ini. Ini saya apresiasi, termasuk salah satu yang terbaik di Masjid Raya adalah TPA Al Barokah. Kemarin waktu Munakosah ini termasuk juara 2 Pak Musaid ya. Nah, salah satu santrinya memperoleh juara 2. Nah, tapi kalau tahun ini belum kita ada ke Munakosah karena sesuatu hal dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga ada Khatmil Quran. Selain memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, di sini juga sekaligus diadakan Khatmil Quran. Yang maju tadi 3 anak, ya 3 anak. Kalau yang besar-besar sudah khatam duluan. Walaupun masih binadar Pak Mujahid ya, binadar ini sudah alhamdulillah. Kira-kira Pak mana yang kunciritan tadi ada? Saya apanya yang kunciritan? Dipanggil siapa nama anaknya? Aski Wulandari. Rizky Wulandari binti Parwoto. Karnoto. Kira-kira rodok maksud kan mboten niku. Nah, itu bangga. Ya, bangga. Khatam Quran anaknya yang khatam. Sampai setahun ini sudah khatam belum? Belum ya. Anaknya khatam, itu pun ikut bangga, ya. Ikut bangga. Nah makanya ya kalau ada lebih ya, walaupun sebulan 5.000 atau 10.000, infakkan ke TPA Al Barokah. Ini salonnya kayaknya buat sendiri Pak Mujahid ya. Nanti saya pesan satu untuk dibuatkan untuk TPA saya Pak Mujahid ya. Saya itu beli rusak lagi. Nanti karya jenengan ya, pesan itu nggak gratis, nanti tak bayar insya Allah ya. Kalau duit itu saya di bank banyak ya, nggak tahu duit siapa. Untuk bantu usaha jenengan Pak Mujahid ya, ini serius bukan guyon insya Allah. Yang penting murah ya, judulnya yang penting murah, nek larang ya pikir-pikir ya. Yang penting murah, nanti kan karya jenengan kasih tanda tangan situ Muzahid ya, kasih iklan Muzahid Al Barokah. Teman kalau ada iklannya per tahun bayar dia iklan itu, atau mau bulanan atau tahunan iklannya ya.
Ini intermezzo, tapi pesannya insya Allah serius ya. Walaupun nanti tak utang dulu kalau belum ada, tapi insya Allah kalau untuk kebaikan ini Allah mempermudah kita. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita berkat silaturahim ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang luas kepada kita untuk silaturahim ini. Yang jelas kita datang ini karena senang. Nggak tahu senangnya karena apa ya? Karena senangnya adalah hari ini hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggalnya ya 12 Rabiul Awal. Kalau lahirnya beliau itu hari Senin. Dalam kisah disebutkan Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab itu dia diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Setiap hari Senin siksanya dikurangi, diringankan. Setiap hari Senin diringankan. Ini ada sahabat yang mimpi atau ulama yang bermimpi seperti itu. Nah, kenapa? Karena dia senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Orang kafir, dia tidak Islam, cuman senang lahirnya. Senangnya ini bukan lahir karena Nabi, bukan. Senangnya lahir kok anak laki-laki. Karena lanang, wah ponaanku lanang. Senang. Nah, cuman senang punya ponaan lanang ini, akhirnya dia bebaskan budaknya, ya. Maka Allah juga tidak melupakan orang yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad dengan meringankan siksanya di setiap hari Senin. Bukan setahun sekali diringankan, bukan. Seminggu sekali diringankan. Apalagi kita yang orang Islam, apalagi kita orang yang beriman. Maka kita hendaknya lebih optimis, lebih yakin dengan senangnya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Terserah orang mau bilang bid'ah dan sebagainya. Yang penting salah satu ungkapan rasa senang ini adalah kita akan adakan acara pada kesempatan siang hari ini, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah bertepatan dengan tahun 2021. Demikian dari kami. Kalau ada kekurangan kesalahan mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang menyinggung juga mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.